Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita ini sekarang dapat hadir di sini untuk membahas kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia, diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah SAW, malaikat yang mulia kepada Rasul yang mulia, yang diturunkan juga adalah kalam yang mulia, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, dan kepada para keluarganya, dan kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai pembelajaran kita ini. Insyaallah kita akan membahas tafsir dari surat Al-Fatihah. Tafsir dari surat Al-Fatihah yang tafsirnya kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir, di mana Ibnu Katsir ini adalah seorang yang faqih, ya, keilmuannya, dan kita akan membahas terjemahnya juga, biografinya Imam Ibnu Katsir, ya. Dan sebelum itu kita akan membuka muqaddimah sebelumnya, sebelum kita masuk kepada terjemahnya Ibnu Katsir, bahwa agama Islam ini adalah agama wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana wahyu tersebut harus dijelaskan oleh Rasulullah SAW sehingga kita dapat mengerti apa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang Allah ingin sampaikan kepada para manusia. Karena Rasulullah SAW bertugas untuk menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, Inna unzilna ilaika litubayyina linnas. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan kepada kamu, ya Muhammad SAW, agar kamu menjelaskannya kepada manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW dalam penafsiran Quran, dalam pengerjaan sunnah, dalam segala hal yang berhubungan dengan agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah dan Rasul-Nya,
In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga menuntut ilmu ini adalah menuntut ilmu agama di sini adalah kemuliaan yang sangat agung. Beda dengan menuntut ilmu perkara dunia. Walaupun perkara dunia tetap kita butuhkan, tetapi perkara agama ini jauh kemuliaannya, jauh lebih tinggi dibanding menuntut ilmu yang lain selain ilmu agama ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hadis yang dikabarkan oleh Abi Darda, sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mengatakan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di mana di jalan itu dia mencari ilmu dunia, ilmu agama maksudnya ya, ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di lanjutan hadis tersebut, wa innal malaikah, ini ada yang masuk. Tolong co-hostnya ini diterima orang-orang yang masuk ya. Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talabil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka di atas para penuntut ilmu. Sebagai apa? Sebagai bentuk keridhaan para malaikat itu terhadap para penuntut ilmu tersebut. Atas apa yang dia kerjakan. Wa innal alim la yastaghfiru lahu. Dan sesungguhnya seorang yang alim, seseorang yang mengetahui agama, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan meminta ampun untuknya. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Ya, hatta al-hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam laut, semua ikan itu akan meminta ampun untuknya. Wa fadlul alim, dan kelebihannya seorang yang berilmu, orang yang alim, alal abid, di atas seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, alal abid, yang selalu beribadah kepada Allah tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu, ya, maka perbandingannya adalah fadlul alim alal abid ka fadlil qamar, seperti perbandingannya seperti bulan dengan seluruh bintang, ya, dengan seluruh bintang. Jadi bulan itu kita tahu bahwa bulan menyinari bumi waktu malam hari. Tetapi kalau bintang, gimana bintang? Bintang hanya kedap-kedip, ya, bahkan hampir kadang-kadang nggak kelihatan sinarnya itu nggak kelihatan. Jadi permisalan suatu bulan yang menerangi bumi itu adalah seperti orang ahli ilmu yang dia menyinari sekitarnya, yaitu orang-orang di sekitarnya disinari oleh ahli ilmu tersebut. Dan di hadis yang lain, di riwayat yang lain, bahwa perbandingannya seperti aku, kata Rasulullah SAW, seperti Rasulullah SAW dengan orang yang terendah di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yaitu di antara para sahabatnya Rasulullah SAW. Ya, ini merupakan perbandingan yang sangat jauh. Jadi ini merupakan motivasi bagi kita untuk selalu menuntut ilmu agama ini. Dan selanjutnya, wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya orang-orang alim itu, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinaran, tidak mewariskan harta sedikit pun, dinar wala dirham. Dinar tidak diwariskan, dirham juga tidak diwariskan. Wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya dia hanya mewariskan ilmu, yaitu ilmu agama ini. Para nabi. Maka kita tahu bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang nabi tidak mewariskan suatu apapun di dunia ini, di atas dunia ini. Contohnya seperti
ada sebagian negara yang menganggap bahwa Rasulullah SAW ada jubahnya, diberi kotak, dikotakin ya. Terus dia buat museum, dia minta uang orang buat masuk ke situ, atau dia uangkan lah itu. Tapi mana dasarnya? Apa dasarnya bahwa jubah itu adalah jubahnya Rasulullah SAW? Nggak ada sanadnya, nggak ada sanad, yaitu sanad ini dari siapa, dari Rasulullah SAW turun ke siapa, turun ke siapa lagi, nggak ada sanadnya. Jadi semua yang harta yang berhubungan dengan Rasulullah SAW tidak dapat dipastikan bahwa itu milik Rasulullah SAW, sehingga orang banyak yang bertabarruk, yaitu mencari berkah, ngalap berkah dari jejaknya Rasulullah SAW. Ini tidak dapat dipastikan, ya, karena Rasulullah SAW tidak mewariskan suatu apapun di atas muka bumi ini, melainkan Rasulullah SAW hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan barang siapa yang mengambilnya, maka mengambil ilmu tersebut, maksudnya menuntut ilmu, mengambil warisannya Rasulullah SAW, maka dia telah mengambil perkara yang besar, mengambil bagian yang sangat banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmidzi. Dan juga yang merupakan kelebihan atau keutamaan dari menuntut ilmu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan para penuntut ilmu atau orang-orang yang berilmu itu Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan mengangkat orang-orang, ya, mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladina utul ilma. Yang orang-orang sudah beriman, setelah itu dia menuntut ilmu dan dia memiliki ilmu. Maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allah akan mengangkat derajat mereka, di mana satu derajat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala jaraknya atau jauhnya seperti langit dan bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala juga pernah menjelaskan di suatu hadits qudsi bahwa di surga itu, ya, derajatnya di antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jauhnya, jaraknya seperti langit dan bumi. Bahkan di bumi ini aja kita nggak bisa melihat langit kedua. Gimana caranya kita ngelihat langit kedua? Bahkan para astronot, para ilmuwan, para peneliti sampai detik ini belum tahu gimana caranya untuk menembus langit itu, langit yang pertama, untuk menyampaikan dirinya ke langit kedua. Langit pertama saja sudah ratusan juta miliaran tahun untuk dijelajahi dengan kecepatan cahaya. Subhanallah. Ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari kita melihat ayat-ayat Allah, kita melihat ciptaan-ciptaan Allah, maka ini akan suci, ya. Lebih suci. Maka ini akan memotivasi kita dengan kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat tanda-tanda dari ayat-ayat Allah yang sangat agung, maka kita akan membesarkan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah menyamakan seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Wal ladzina la ya'lamun. Sungguh tidak sama, kata Allah. Maksudnya di sini pertanyaan Allah itu apakah sama? Maksudnya betul-betul tidak sama. Ini adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berfikir itu atau orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang memiliki akal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini co-host tolong dimasukin kalau ada orang-orang yang masuk, pencet admit ya, tolong dimasukkan. Iya. Kalau ada yang mau bicara juga
bisa dibuka mic-nya, tapi kalau nggak ada hubungannya tolong ditutup dulu mic-nya. Barakallahu fikum. Dan yang selanjutnya ini adalah kelebihan dari para penuntut ilmu, ya. Dan yang selanjutnya adalah seorang yang belajar tentang Al-Qur'an, ya. Itu adalah orang-orang terbaik. Kita di dunia ini tujuan kita adalah menjadi orang yang terbaik, benar nggak? Pasti kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW telah menyebutkan siapa orang-orang yang terbaik itu. Kata Rasulullah SAW di suatu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, suatu sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang-orang yang terbaik dari kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini merupakan keutamaan dari menuntut ilmu sebelum kita masuk ke dalam kajian kita. Dan juga kata Rasulullah SAW di suatu hadis, kata Rasulullah SAW, qayyadul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu tersebut dengan tulisan. Jadi kalau kita mendengar suatu hadis atau mendengar suatu ayat Al-Qur'an yang kita belum paham artinya, ketika dijelaskan kita catat. Poin-poin yang penting aja, kita catat poin-poin yang penting. Intisari-intisari dari yang kita bahas. Karena kalau kita sudah selesai dari kajian ini, insya Allah 1-2 jam mungkin kita lupa lagi apa isinya tadi. Jadi dengan kita ikat, dengan kita catat, walaupun catatnya dengan HP nggak ada masalah, kita buka notes, kita catat poin-poin penting, insya Allah ada faedahnya. Dan juga kalau kita selesai dari kajian ini, kita bisa mengingat kembali apa tadi yang disampaikan, apalagi supaya maklumat atau ilmu-ilmu tersebut menjadi kokoh di pikiran kita. Ya. Nah, setelah itu kita mau masuk ke kehidupan atau biografinya penulis kitab tafsir yang akan kita bahas ini, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, karena kita tidak mungkin mempelajari suatu kitab, ya, apalagi kitab yang membahas tafsir Al-Qur'an, dan kita tidak mengetahui siapa itu penulis kitab tersebut. Seperti orang Nasoro, mereka memiliki kitab Injil yang dinamakan, salah satunya ada Injil Markus, dan mereka tidak mengetahui siapa yang menulis Injil Markus tersebut. Sampai namanya pun mereka tidak mengetahui. Dan subhanallah, tahunnya pun mereka ikhtilaf. Mereka berselisih di dalam penulisannya tahun berapa. Dan siapa yang menerjemahkan Injil tersebut, Injil Markus tersebut, mereka berselisih dalam hal tersebut. Subhanallah. Makanya kita dalam mempelajari suatu kitab atau suatu buku, contohnya Al-Qur'an, kita mempelajari Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut sanadnya tersambung sampai Rasulullah SAW, bahkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena riwayat Al-Qur'an tersebut diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan lebih dari 10 orang, bisa 10, 20, 30, itu namanya mutawatir. Sehingga sampai ke Rasulullah SAW, sampai dari Rasulullah SAW lewat Nabi Jibril, lewat malaikat Jibril alaihissalam, dan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sanad, sehingga Al-Qur'an ini terjaga kemurniannya, tidak ada perubahan satu huruf pun atau satu harokat pun. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalna lahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna ada yang hafal ayatnya? Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an tersebut dan kami yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Maksudnya Allah menjaga dari segala perubahan, segala tahrif, seperti tahrif yang dikerjakan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahlul Kitab, ya, orang Nasara dan orang-orang Yahudi yang merubah
kitab-kitab mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Alif Lam Mim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ya, itulah kitab, maksudnya Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini sekarang kita akan masuk ke kehidupannya Imam Ibnu Katsir, terjemah Ibnu Katsir atau biografinya Imam Ibnu Katsir. Ini kalau ada yang bisa membaca, insya Allah kita share ini kitabnya, ya, dari terjemahnya Imam Ibnu Katsir. Ya, ya, kita mulai di sini. Bismillah. Imam Ibnu Katsir ini nasabnya adalah beliau bernama Imaduddin Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir ibn Daw ibn Katsir bin Daw ibn Dar Al-Qarshi Al-Qaisi Al-Abasi Al-Busrawi nisbatan ila Busra Asy-Syam. Maksudnya disandarkan kepada kota Busra atau desa, suatu desa Busra di negara Syam, Ad-Dimashqi, yaitu di kota Dimashq. Atau Imam Ibnu Katsir ini sempat pindah dari desanya ke Dimashq, yaitu ke ibu kotanya Syam. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir ini dilahirkan pada tahun 701 Hijriah. 701 Hijriah. Ya. Di Korea atau di desa ini. Di Majdail Al-Quryah. Ya, di daerah Busra namanya, di Syam, atau sekarang di daerah Palestina. Di daerah Palestina yang sekarang dijajah oleh Israel. Dan Imam Ibnu Katsir ini berkembang di suatu keluarga yang ahli ilmu, ya. Bapaknya sendiri seorang khatib, ya, di desanya tersebut, dan keluarganya ini merupakan keluarga ahlul fadl, yaitu keluarga yang mulia, yang senang memberi, senang mengajarkan masyarakat tentang ilmu agama ini. Ya, di sini disebutkan bahwa faqad kana abuhu al-khatib, ya. Dia adalah seorang khatib atau seorang yang suka berkhutbah. Ya, maksudnya di sini adalah seorang ulama di kota tersebut. Dan juga ayahnya ini minal ulama al-fuqaha al-khutaba, ya. Seorang ulama, seorang faqih, seorang khatib, ya. Dan Imam Ibnu Katsir ini ketika bapaknya atau ayahnya meninggal, beliau rahimahullah berumur 3 tahun. Tuwfiya anhu wa huwa ibnu thalath au nahwiha, atau sekitar umur tersebut. Maka Imam Ibnu Katsir ini menuntut ilmu di waktu usianya itu yang masih sangat-sangat kecil. Bahkan menyempurnakan, beliau rahimahullah menyempurnakan hafalan Qur'annya ketika dia belum lewat dari umurnya 10 tahun, ya. Di sini. Wa akmala hifdzal Qur'an al-Karim wa lam yatajawaz al-ashirah min umrihi. Dia belum melewati umurnya 10 tahun. Ya. Dia menyelesaikan hafalan Qur'annya bersama syekhnya, yaitu Syamsuddin Al-Ba'labaki. Ya, ini gurunya Imam Ibnu Katsir. Wa qara'a bil qiraat, dan Imam Ibnu Katsir itu menghafalkan beberapa qiraat, bukan hanya qiraat yang kita hafal atau kita pakai di Indonesia ini, yaitu Hafs an Asim, qiraat Hafs, ya. Tetapi beberapa qiraat yang dihafalkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir juga mengambil hafalan Al-Qur'annya dari qiraat-qiraatnya dari imam-imam penghafal Quran semua di zamannya Imam Ibnu Katsir. Dan Imam Ibnu Katsir juga sempat
bersafar ya ke beberapa negara ya. Yang pertama beliau bersafar ke Al-Quds ya. Ini Al-Quds ini masih di wilayah Palestina juga ya. Wa Nablus. Nablus juga masih di wilayah Palestina. Ini semua sekarang dijajah oleh Israel. Wa Ba'labak ya, Ba'labak juga. Al-Qahirah ini di Mesir. Wa qad safara ilal Hijaz. Dan juga Imam Ibnu Katsir pernah bersafar ke Hijaz saat beliau berhaji ya. Beliau bersafar ke Hijaz, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Al-Hijaz itu maksudnya Makkah dan Madinah dan sekitarnya itu dinamakan Hijaz. Haitsu addal faridah, haitsu adda faridatal hajj. Ketika Imam Ibnu Katsir menegakkan haji atau menunaikan ibadah haji. Dan Imam Ibnu Katsir juga memiliki beberapa istri dan anak-anak yang cukup banyak ya. Anak-anaknya ada sekitar belasan ya, anak-anaknya Ibnu Katsir. Di sini yang disebutkan di sini al-aulad akbarahum asy-Syaikh Izzuddin Umar ibn Ismail ibn Umar ibn Katsir. Ini seorang ulama juga ya, seorang ulama ya, dan beliau juga menulis kitab yang bernama Al-Musnad ya. Dan selanjutnya juga di sini syekh-syekhnya Ibnu Katsir atau guru-gurunya Ibnu Katsir, yang mana kita paling mengenalnya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah imamnya Ibnu Katsir atau syekhnya Ibnu Katsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan masih banyak syekh-syekhnya lagi yang Ibnu Katsir belajar langsung dari mereka, yang bertalaki langsung dari mereka. Dan ada juga di sini murid-muridnya Ibnu Katsir rahimahullah. Salah satunya adalah Imam Sa'ad ad-Din Ibn Yusuf Ibn Ismail Ibn Yunus An-Nawawi, di mana yang kita sangat kenal bahwa beliau ini memiliki kitab yang bernama Arba'in An-Nawawi ya. Ini merupakan muridnya dari Imam Ibnu Katsir. Dan juga ada Imam Ibnu Haji, Al-Imam Az-Zarkashi, Al-Imam Al-Husaini. Ini semua adalah muridnya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan Imam Ibnu Katsir beramal sangat banyak dalam keilmuannya, dalam perkara thalabul ilm atau dalam perkara menuntut ilmu, yaitu beliau menulis banyak kitab, beliau juga menulis buku-buku tarikh, yaitu buku-buku sejarah ya, di mana kita bisa lihat di sini bahwa tulisannya Imam Ibnu Katsir ya, di sini ada Ahkamut Tanbih ya, yang pertama, ini kitab yang pertama namanya adalah Ahkamut Tanbih ya. Yang kedua adalah Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, yang mana kita mau bahas sebentar lagi ini ya. Setelah itu juga ada ini kitab tarikh, kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah ya, dalam sejarah. Dan juga ada Jami Al-Masanid was Sunan, ini penyempurnaan dari kitab bapaknya beliau ya, kitab bapaknya beliau yang disempurnakan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Ada juga Syama'il Ar-Rasul, yaitu tentang Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Wa dalail nubuwwatihi wa fadailihi wa khasaisihi ya. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan juga di sini ada beberapa kelebihan dari Imam Ibnu Katsir atau apa yang kita sebut mumayyizat, yaitu kesempurnaan-kesempurnaannya atau yang membedakan Imam Ibnu Katsir dengan imam-imam yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah al-qudrah 'alal hifz, yaitu kemampuannya dalam menghafal itu sangat kuat. Ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Ibnu Katsir ya, kathratul istihdar wa qillatun nisyan, sering murajaah
hafalannya atau ilmu-ilmunya itu sering dimurajaah oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi saat mendatangkan suatu masalah, mendatangkan suatu hadis, suatu dalil itu sangat cepat. Wa qillatun nisyan, dan Imam Ibnu Katsir ini sangat sedikit lupanya. Jarang-jarang sekali lupa, ya. Dan juga Imam Ibnu Katsir ini yang ketiga ini adalah jaudatul faham. Pemahamannya sangat bagus. Pemahamannya sangat bagus, ya. Bahkan disebutkan di sini bahwa Imam Ibnu Katsir rahimahullah sahihuddin. Sahihu adzhin, yaitu akalnya itu betul sangat baik. Qadiran 'alal ijtihad wa diqqah al-ilmiyah. Ya, mampu untuk berijtihad, yaitu untuk menentukan suatu masalah, suatu pemecahan dari suatu masalah yang sangat dalam dan sangat dalam bidang keilmuannya, ya. Dan juga dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihad, Imam Ibnu Katsir ini merupakan seorang mujtahid, ya. Dan makamnya Imam Ibnu Katsir ini, yaitu kedudukan Imam Ibnu Katsir di antara para ulama, beliau ini rahimahullah sering dipuji oleh para ulama. Sering dipuji. Ini adalah puji-pujiannya dari para ulama kepada Imam Ibnu Katsir. Ya. Dari ulama-ulama yang satu qarn atau satu abad dengan Imam Ibnu Katsir. Yaitu para ulama memujinya bahwa Imam Ibnu Katsir ini sangat terdepan dalam keilmuannya dan dalam adabnya, dalam akhlaknya, dan dalam ibadahnya. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan yang merupakan yang paling penting juga di sini akidahnya. Apa ya akidahnya Imam Ibnu Katsir ini? Yaitu apa yang menjadi keyakinan Imam Ibnu Katsir ini dalam agama Islam. Karena kita tahu bahwa dalam agama Islam ini banyak akidah-akidah yang menyimpang, ya. Dan kalau kita lihat bahwa Imam Ibnu Katsir di sini disebutkan bahwa kanal Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah salafi al-aqidah. Jadi maksudnya akidahnya itu mengikuti akidah salafus soleh, mengikuti orang-orang yang terdahulu sebelum beliau, yaitu sairan ala manhaji ahli sunnati wal jamaah, yaitu beliau rahimahullah mengikuti jalan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan yang menunjukkan kepada hal tersebut adalah annalahu risalah fil aqaid, bahwa Imam Ibnu Katsir ini memiliki sebuah risalah atau suatu tulisan dalam akidah, ya, yang dimana tulisannya tersebut menyatakan bahwa akidahnya adalah akidatus salaf, ya. Jadi kalau banyak orang-orang yang berakidah lain, bukan berakidah salafus saleh, mereka memakai kitab tafsirnya Ibnu Katsir ini merupakan suatu hal yang tidak lurus atau enggak lurus. Kenapa mereka tidak meyakini akidah salaf, tapi mereka memakai buku-bukunya orang yang berakidah akidah salaf, ya. Wa mimma jaa fiha qauluhu fa idza nataqa al-kitab al-aziz, ya. Dan di sini juga yang menyatakan bahwa akidahnya Imam Ibnu Katsir, ya, berakidah orang-orang yang terdahulu atau salafus saleh, yaitu para tabi'ut tabi'in, para sahabat dan Rasulullah SAW, ya. Mereka Imam Ibnu Katsir meyakini bahwa itsbatus sama, yaitu adanya pendengaran Allah Subhanahu wa taala, wal basar, dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, wal wajah, dan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, wal qudrah, dan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala, wal izmah, dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, wal masyiah, dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, wal iradah, dan kemauannya Allah Subhanahu wa taala, wal qaul wal kalam, dan perkataannya Allah Subhanahu wa taala, war ridha was sukht, dan Allah ridha dan Allah juga marah, ya. Ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diyakini oleh Imam Ibnu Katsir yang mengikuti akidah para
para salafus saleh, yaitu orang-orang yang terdahulu, yaitu wal hubbu, dan juga cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki cinta dan Allah juga dapat marah. Wal bughd, Allah juga dapat benci. Wal farah wad dhahak, dan Allah juga dapat senang, Allah juga dapat tertawa, ya. Wajib i'tiqadi haqiqatihi, ini merupakan hal yang wajib untuk diyakini, kata Imam Ibnu Katsir di sini, ya. Dan dengan hal-hal yang tadi yang telah kita sebutkan, min ghairi tashbihin wala takyifin lahu wala tahrifin wala tabdilin wala taghyirin. Dengan hal-hal yang tadi, ya, kita meyakininya tanpa kita menyamakan dengan segala sesuatu, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyimpangkannya ke makna lain, dan tanpa menggantinya, dan juga tanpa mengganti-gantinya. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi mati ini, karena 40 menit jatahnya di Zoom ini. Jadi ini kalau mati kita langsung masuk lagi insya Allah, ya. Udah kurang dari 1 menit ini. Kita tutup aja dulu, kita masuk lagi insya Allah. Tinggal mungkin 20 menit lagi insya Allah kita lanjutkan. Sekalian, wallahu ta'ala a'lam.